Cara mudah ganti kondensor kulkas. Ya, pada kali ini Faik Teknik akan melakukan suatu penggantian kondensor ya, dikarenakan kulkas pada merek SAP ini tidak dingin ya. Kita langsung saja melakukan pemasangan kondensor baru ya, karena kondensor lamanya itu terjadi suatu kebocoran dan kita tidak mungkin ya untuk bisa menservis kebocoran tersebut pengelasan karena pipanya itu tertanam. Maka kita langsung saja melakukan pemasangan kondensor, dan kondensor ini kita pasang secara tegak lurus ya. Kita pasang kondensor agar simetris di tengah ya. Kanan kiri atas bawah itu harus sama ya, biar kelihatannya itu benar-benar profesional ya. Langsung saja ya kita pasang bolt screw. Kita pasang di tengah-tengah ya, bolt screw-nya buat penahan ya, agar nantinya itu kondensor itu terpasang dengan kuat. Skrunya kita kencangkan dengan obeng ya. Ada beberapa titik, sekitar ada 9 titik yang nantinya kita pasang di sini skru-skrunya ya. Untuk pemasangan skru cukup 9 pitch atau pitches ya saja, itu sudah terbilang kuat ya. Dan itu nanti akan kita pasang secara simetris dan tegak lurus biar pas di tengah-tengah ya. Ya, dan di sini kita menggunakan skru yang ukuran panjangnya itu sekitar 3 cm ya. Nah, itu skru-skrunya banyak ya, banyak dijual di toko-toko bangunan dan itu pun harganya pun sangat-sangat murah. Ya, untuk kondensor tersebut kita menggunakan kondensor dengan 10U ya. Karena 10U ini cukup untuk mendinginkan bagian freezer untuk kulkas satu pintu. Sedangkan untuk yang 2 pintu biasanya kita menggunakan untuk ukuran kondensor yang 12U ya. Karena kompresornya untuk yang 2 pintu itu rata-rata lebih besar ya, tekanannya lebih kencang, maka kita akan menggunakan kompresor yang 12U apabila itu untuk kulkas yang 2 pintu. Setelah terpasang secara simetris, kita langsung lepas ya penutup ujung kondensor ya. Dan di sini kita akan mempersiapkan ya ujung kondensor yang satu itu nantinya akan kita pasang ke pipa tekan ya, pipa tekan dari keluaran kompresor ya nantinya. Dan pipa yang satunya lagi kita akan pasang pada filter atau dryer ya nantinya, itu yang akan menuju ke box freezer ya. Box freezer atau pendinginan yang berada di bagian atas, yang di situ nantinya terdapat kapiler ya. Sebelum kita melakukan penyambungan, kita buka terlebih dahulu itu pentil ya, pentil untuk pengisian kita buka agar tidak terdapat sisa freon yang berada di dalam kompresor.
Ya, untuk penggantian, pipa-pipa kondenser itu cuma memerlukan waktu kurang lebih paling maksimal itu 20 menit ya. Ya, untuk ujung pipa kondenser yang satunya setelah kita pasang ya, kita pasang di ujung pipa tekan ya, ujung pipa tekan keluaran dari kompresor. Kita sambung terlebih dahulu ya, yang nantinya akan kita akan las ya nantinya apabila penyambungan itu telah selesai ya. Ya, kita sambungkan salah satu ya ujung kondensor dengan pipa tekan di sini. Nah, kita menyambungnya itu harus benar-benar lurus ya, benar-benar lurus, dan nanti kalau tahap pengelasan pun harus benar-benar merata ya. Jangan sampai ada suatu kebocoran setelah kita melakukan penyambungan ya ataupun melakukan pengelasan nantinya. Ya, diusahakan nanti kita akan menggunakan air sabun ya untuk pengecekan kebocorannya. Ya, di sini ya, untuk filter atau dryer siap untuk kita pasangkan kan ya. Kita pasangkan, sebelumnya kita potong terlebih dahulu, untuk menentukan panjang yang akan kita masukkan, yang akan disambungkan ke pipa ujung kondensor yang satunya lagi. Ya, jangan lupa ya, kita bentuk terlebih dahulu, pipanya untuk panjangnya agar nantinya penyambungannya itu benar-benar lurus ya dan tidak miring. Ya, kita swagging dulu ya untuk pipanya sebelum kita sambungkan, karena pipa ujung kondensor dengan pipa yang berada di filter atau dryer ini ukurannya itu harus salah satunya itu lebih besar ya. Nantinya kita akan masukkan itu bisa langsung masuk secara sempurna. Ya, dan kita sambungkan ya ujung yang satunya lagi dari kompresor dengan filter atau strainer. Ya, nantinya tekanan ini akan menuju ke bagian freezer ya, atau bagian atas dari kulkas.
Lanjut proses pengelasan buat menyatukan pipa sambungan yang kita buat tadi ya. Di sini kita menggunakan borak ya, karena pipa yang kita sambung itu jenisnya itu berbeda. Yang satunya itu menggunakan pipa tembaga, sedangkan kondensor yang kita pasang itu menggunakan besi ya. Kalau kita pengelasan menggunakan tembaga saja dan tidak menggunakan borak, maka itu tidak akan menempel ya. Makanya maka daripada itu untuk menyambung antara dua jenis logam yang berbeda, kita menggunakan borak agar pengelasannya itu pun sempurna dan tidak ada yang bocor dan hasilnya pun mantap. Lanjut proses pengelasan buat menyatukan pipa sambungan yang kita buat tadi. Di sini yang perlu kita perhatikan adalah panas dari pipanya ya. Setelah kita melakukan pengelasnya itu harus warnanya itu benar-benar merah ya. Karena warna merah itu menandakan bahwa media yang akan kita kasih lelehan dari elektrodanya itu udah siap untuk melakukan penyambungan secara merata. Ya, kita menggunakan elektroda khusus, yaitu berupa tembaga ya, elektroda tembaga, dan dijual sangat sangat lumayan murah ya, karena sekitar 10.000 itu dapat 3 stick ya. Dan di sini kita melakukan pengelasannya pun tidak memakan elektroda yang banyak ya, paling sekitar 5 atau 7 cm itu udah bisa menutup pengelasan secara sempurna. Ya, yang satunya udah kita las, tinggal yang satunya lagi ya, ujung yang satunya lagi kita proses pengelasan juga sama seperti yang tadi ya, kita las dengan menggunakan pengelasan portable ya di sini ya. Ya, kita panaskan dulu sampai pipanya itu benar-benar berwarna merah ya. Kalau warna belum merah pasti pengelasan kita pun tidak akan berhasil atau hasilnya itu kurang baik ya. Ya, untuk elektroda atau stick las sebelum kita menggunakan borak itu harus dipanaskan terlebih dahulu ya, biar boraknya itu nempel pada sticknya. Ya, kita mulai pemanasan ya untuk penyambungan ya, penyambungan atau menyatukan pipa sambungan ya. Ya, untuk pengelasan kita telah selesai ya, antara kedua ujung pipa kondensor, dan sementara hasilnya itu seperti ini. Nanti kita akan rapihkan ya sebelum melakukan pengisian freon ya. Jangan lupa kita cek lagi ya hasil laslasan kita itu apakah sudah bagus merata ataukah masih ada yang bocor ya.
Ya, pemasangan kondensor telah selesai dengan hasil yang mantap ya, yang merata. Sekian dari kami ya, Baik Teknik Karawang.